Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Banati as-salihat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar antunna sekalian? La'allakunna bi khairin wa afiyatin. Semoga kalian dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Was-su'al, madza darsuna al-an? Apa pelajaran kita hari ini? Al-jawab madza? Naam, al-jawab darsuna al-an al-lughatul arabiyyah. Pelajaran kita hari ini adalah bahasa Arab. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita pada pertemuan, dan sekarang kita masuk ke pertemuan yang ke-15. Kemudian yang kedua kalinya salawat dan juga salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Banati as-salihat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Anak-anak kami yang salihah, insyaallah taala hari ini kita akan masuk ke ad-darsul khamis. Kita masuk ke ad-darsul khamis, yaitu pelajaran kelima dengan tema hal hadza mauzun atau hal hadza mauzun. Nah, wa qabla dukhul ila dars, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ustaz ingin menjelaskan terlebih dahulu, yaitu al-hadfud dirasiyah. Artinya adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan yang ke-15 ini. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah, tujuan kita belajar adalah al-qudratu ala isti'mali su'ali hal hadza. Tujuan kita, atau setelah kita belajar hari ini, antunna di rumah mampu untuk bertanya menggunakan pertanyaan hal hadza. Ya, nanti kita akan jelaskan. Tujuan yang kedua, selain antunna, ya selain kalian di rumah bisa bertanya dengan pertanyaan hal hadza, misalnya hal hadza mauzun, ya, kalian juga setelah belajar nanti insyaallah taala juga al-qudratu ala jawabis su'al hal hadza. Kalian juga terbiasa atau mampu untuk menjawab pertanyaan, ya, apabila ada yang bertanya kepada kita tentang suatu benda. Naam, unzurna ila as-suwar, silahkan lihat gambar-gambar berikut ini, ya. Ini gambar ini artinya mauzun, ya. Pisang artinya mauzun, bitihun itu semangka, babaya artinya pepaya. Baik, perhatikan. Ustadz akan bertanya tentang benda tersebut atau gambar yang ada di depan layar kalian. Apa bahasa Arabnya ini? Pisang. Bahasa Arabnya adalah mauzun. Nah, Ustadz akan bertanya kepada kalian tentang benda tersebut, ya. Jadi Ustadz akan bertanya dengan pertanyaan hal hadza mauzun, apakah ini pisang? Hal hadza mauzun, ya. Kalian menggunakan hal hadza, kemudian sebut nama bendanya. Pisang bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya pisang adalah mauzun. Ya, jawabannya apa? Naam, hadza mauzun. Apakah ini pisang? Jawabannya naam, hadza mauzun. Iya, ini adalah pisang. Contoh kedua, bitihun. Ya, bitihun. Kemudian Ustadz bertanya, hal hadza bitihun? Hal hadza bitihun? Jawabannya
Naam, tinggal tambahkan naam, kemudian hapus halnya, sambung dia. Berarti apa? Naam hadza bitikhun. Naam, ahsanti, barakallahu fik. Kemudian gambar yang ketiga, Ustaz akan bertanya, hal hadza babaya? Apakah ini pepaya? Hal hadza babaya? Jawabannya na'am hadza babaya. Taib. Selanjutnya, ya ini anggur, bahasa Arabnya adalah inabun. Hal hadza inabun? Jawabannya sama juga, semua sama ya, tinggal diulangi, tinggal tambahkan na'am dan ulangi benda-benda yang ditunjuk ya. Pertanyaannya, hal hadza inabun? Apakah ini anggur? Jawabannya na'am hadza inabun. Taib, gambar selanjutnya burtuqalun. Mana burtuqalun? Jeruk. Hal hadza burtuqalun? Al-jawab na'am hadza burtuqalun. Ahsan. Kemudian yang terakhir, tufahun, ya apel. Ya, gunakan pertanyaan hal hadza tufahun? Jawabannya na'am hadza tufahun. Jadi tinggal diulang-ulang saja ya, tinggal diulang-ulang saja. Taib. Lihat, hal hadza mauzun. Hal ini adalah kata tanya untuk menanyakan kebenaran nama suatu benda. Dan jawabannya boleh dengan na'am ataupun la. Misal ya, Ustadz pegang Al-Quran ya, atau mushafun. Ustadz akan bertanya kepada antunna sekalian tentang benda yang Ustadz pegang ini dengan menggunakan pertanyaan hal hadza ya, menanyakan kebenaran nama benda ini, benar enggak namanya mushaf ya. Maka Ustaz akan bertanya, hal hadza mushafun? Apakah ini adalah mushaf? Nah, seperti itu ya. Atau benda yang lain, contohnya ini. Apa bahasa Arabnya benda yang Ustaz pegang ini? Kitabun. Coba bertanya dengan pertanyaan hal. Bagaimana caranya? Nah, jadi pertanyaannya adalah hal hadza kitabun? Hal hadza kitabun? Jawabannya na'am hadza kitabun. Barakallahu fiik. Baik, sekarang kita coba untuk menguji kalian ya. Coba ya, Ustaz akan bertanya tentang benda yang ada atau gambar yang ada di depan layar HP atau laptop kalian. Hal hadza inabun? Ya, jawabannya apa? Tambahkan na'am. Baik, bagus. Jawabannya adalah na'am hadza inabun. Na'am hadza inabun. Ya, dan seterusnya, nanti kalian bisa latihan di rumah. Ya, misalnya kalian tahu kursi bahasa Arabnya adalah kursiyun, boleh kalian bertanya kepada Abi dengan menggunakan pertanyaan hal hadza. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah hal hadza kursiyun? Apakah ini kursi? Nanti Abi akan jawab na'am hadza kursiyun. Pokoknya semua benda yang kalian hafal langsung ya digunakan, dipraktekin di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan antunna sekalian di dalam memahami materi kita pada pertemuan yang ke-15 ini. Tentu belajar melalui daring atau online tidak semaksimal belajar dengan tatap muka langsung ya, dengan durasi waktu yang lebih banyak. Karena tatap muka ya itu jauh lebih maksimal ya, dan waktunya juga jauh lebih banyak. Namun karena ya alasan yang syar'i atau uzur yang syar'i, sehingga kita tidak dapat secara langsung online ya, karena kalian harus bergantian dengan kelompok yang lain. Namun Ustaz berharap antuna ya, walaupun
belajar daring ataupun online, Ustadz berharap antunna semuanya senantiasa murajaah dan mengulang-ulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari. Karena para ulama mengatakan hayatul ilmi bil murajaah, karena hidupnya ilmu itu dengan memperbanyak murajaah, dengan memperbanyak mengulang-ulang pelajaran yang sudah dipelajari. Akhirnya kita tutup pertemuan kita pada pertemuan yang ke-15 ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.